Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 93. Oh, Raden Ayu itu berdesah, mengerikan sekali. Rarawari pun mengetahui, ibunya tentu melihat Kumpeni yang diserang oleh Arum dan terjatuh keluar pintu. Sementara itu, Pangeran Sinduratalah yang kemudian menuju ke pintu itu. Ia masih melihat Buntal berdiri sambil menggenggam tombaknya yang basah oleh merahnya darah. Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, yang terjadi ini merupakan malapetaka bagi kita. Buntal dan Arum tidak dapat menjawab. Mereka pun kemudian mulai terdampar pada satu persoalan yang harus mereka pertanggungjawabkan. Kematian Kumpeni di halaman rumah ini akan mengundang kesulitan bagi kita, Pangeran Sindurata itu mengeluh. Buntal pun kemudian memasuki ruangan itu. Ia masih menggenggam tombak yang tegak di sisinya. Sejenak orang-orang yang berada di ruangan itu terdiam. Mereka saling berpandangan. Sebenarnya lah mereka akan menghadapi satu persoalan yang rumit. Tetapi mereka memang harus mati, tiba-tiba saja Arum memecahkan ketegangan itu. Kenapa? Bertanya Pangeran Sindurata. Ada beberapa alasan Pangeran, jawab Arum, yang terpenting, mereka sudah tahu bahwa Raden Ayu Galihwarit mempunyai hubungan dengan pasukan Pangeran Mangkubumi. Hal itu akan dapat menyeret Raden Ayu ke dalam keadaan yang paling parah. Bahkan mungkin hukuman mati. Tetapi membunuh Kumpeni itu pun akan mempunyai akibat yang sama. Hukuman mati, jawab Pangeran Sindurata. Tetapi ada bedanya, tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit menyahut, aku akan dapat mencari alasan yang tepat untuk membela diri, kenapa kedua orang Kumpeni itu terbunuh di halaman ini. Apa alasanmu, dan apakah kau dapat menjelaskan, siapakah yang telah membunuhnya? Bertanya Pangeran Sindurata. Raden Ayu Galihwarit itu berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, aku mempunyai alasan ayahanda. Kedua orang perwira itu akan berlaku kasar terhadap Wari. Apakah hal itu cukup alasan untuk membunuh? Bertanya Pangeran Sindurata. Tentu, jawab Raden Ayu Galihwarit, mereka akan menghinakan anak gadisku, karena mereka menganggap bahwa anakku pantas untuk ikut menanggung dosa-dosa yang selama ini aku lakukan. Tetapi anakku itu menolak. Tetapi apakah mereka akan percaya bahwa yang telah membunuh kedua orang Kumpeni itu adalah Wari? Bertanya Pangeran Sindurata, atau kau akan mengatakan bahwa yang telah membunuh itu seperti apa yang memang terjadi? Tentu tidak ayahanda. Buntal dan Arum harus segera meninggalkan tempat ini. Mereka harus segera kembali ke pasukan Pangeran Mangkubumi sekarang juga, jawab Raden Ayu Galihwarit. Apapun yang terjadi di sini, akulah yang akan mempertanggungjawabkan. Lalu apa yang akan kau katakan, jika mereka bertanya, siapakah yang telah membunuh kedua orang perwira Kumpeni itu dengan luka-luka yang akan dapat mereka kenali, jenis senjata apakah yang telah melukai mereka? Raden Ayu Galihwarit itu memandang ayahandanya sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, yang melakukan adalah ayahanda. Aku? Bagaimana mungkin kau dapat menyebut aku? Pangeran Sindurata hampir berteriak. Jangan terlalu keras ayahanda, desis Raden Ayu Galihwarit, kita harus berbicara sebaik-baiknya untuk memecahkan persoalan ini. Tetapi apakah akalmu sudah terbalik? Kau akan mengorbankan aku dan melindungi anak pedesaan itu, bentak Pangeran Sindurata. Tidak ayahanda, sama sekali tidak, jawab Raden Ayu Galihwarit, ada beberapa pertimbangan yang dapat dinalar. Aku tidak mengerti, Pangeran Sindurata mulai meraba keningnya, kau dapat membuat aku menjadi gila. Ayahanda, berkata Raden Ayu Galihwarit, cobalah ayahanda mendengarkan pertimbanganku. Biarlah Buntal dan Arum meninggalkan rumah ini. Jika kemudian Kumpeni datang kemari, maka ayahanda dapat mengatakan kepada mereka, bahwa ayahanda telah berusaha melindungi cucu ayahanda yang akan mengalami perlakuan yang tidak pantas dari kedua orang Kumpeni itu. Mereka tidak akan mempedulikannya. Mereka akan tetap menangkap aku dan mereka akan menggantung aku di alun-alun, bantah Pangeran Sindurata. Aku yakin hal itu tidak akan dapat dilakukan, jawab Raden Ayu Galihwarit, sebelum segala sesuatunya terjadi di halaman rumah ini, aku akan menghadap Pangeran Yudakusuma. Kenapa dengan Pangeran Yudakusuma? Bertanya Pangeran Sindurata. Ia masih Panglima Pasukan Surakarta pada saat ini. Aku akan mengadukan persoalan ini.
Aku akan mengatakan kepada Pangeran Yudakusuma bahwa 2 orang kumpeni telah datang ke rumah ini. Bukan untuk menjemput aku, tetap mereka ingin mendapatkan Warih. Ayahanda melihat bagaimana kedua orang kumpeni itu memaksa Warih untuk menuruti kemauannya, sehingga ayah terpaksa melakukan perlawanan untuk melindungi Warih. Nah, dengan tidak terencana maka ayah telah membunuh kedua orang kumpeni itu, berkata Raden Ayu Galihwarit. Tetapi Pangeran Sindurata menggelengkan kepalanya. Katanya dengan nada tinggi, aku tidak peduli. Aku tidak mau menjadi korban dalam persoalan yang tidak aku mengerti ini. Aku pun tidak peduli bahwa kedua anak padepokan ini akan ditangkap, dihukum mati atau apa saja yang akan terjadi atasnya. Tetapi ayahanda tahu, kumpeni itu mula-mula benar-benar akan mengambil Warih. Buntal berusaha melindunginya, dan kemudian Arum pun terpaksa terlibat karena keadaan berkembang semakin buruk. Jika demikian, kenapa harus aku? Katakan apa yang terjadi. Dan aku tidak ikut campur. Pangeran Sindurata mulai membentak-bentak sambil memijit-mijit kepalanya, aku akan tidur. Tunggu ayahanda, panggil Raden Ayu Galihwarit, apalagi yang harus ditunggu. Aku tidak mempunyai persoalan lagi, jawab Pangeran Sindurata. Bukan masalah persoalan lagi. Tetapi aku mohon waktu untuk minta diri. Mungkin justru karena sikap ayahanda itu, kita tidak akan bertemu lagi, suara Raden Ayu merendah. Apa maksudmu? Bertanya Pangeran Sindurata. Raden Ayu Galihwarit menundukkan kepalanya. Dengan suara rendah ia berkata, ayah. Yang terjadi ini sama sekali tidak kita maksudkan. Tetapi kumpeni itu benar-benar ingin menghinakan keluarga kami. Aku sendiri tidak berkeberatan mengalami perlakuan yang bagaimanapun juga. Karena aku memang sudah berkubang di dalam lumpur, apapun alasan dan tujuannya. Tetapi aku tidak rela jika anakku ikut terpercik oleh noda itu. Karena itu, maka aku tidak berkeberatan, Buntal dan Arum melindungi anakku, sehingga akibatnya seperti yang terjadi. Raden Ayu Galihwarit berhenti sejenak, sementara ayahandanya bertanya, tetapi kenapa kau akan minta diri? Jika ayahanda tidak mau aku sebut namanya, maka akulah yang akan mempertanggungjawabkan. Warih memang anakku. Biarlah ia pergi bersama Buntal dan Arum. Sementara aku akan mengakui segalanya yang terjadi ini, meskipun aku kira mereka tidak akan percaya bahwa akulah yang telah melakukannya. Jika ayahanda tidak mau mengakui telah membunuh kumpeni itu, maka aku harus mengatakan kepada mereka, ada orang lain yang melakukannya. Karena aku tidak dapat menghadapkan orang lain itu, maka segalanya akan dipikul oleh pundakku. Raden Ayu itu berhenti sejenak, lalu, tetapi aku tidak berkeberatan. Aku akan memikul segala tanggung jawab. Jika kau akan dapat membebaskan aku dari segala tuntutan hukum kumpeni, kenapa kau tidak dapat melakukan atas dirimu sendiri? Bertanya Pangeran Sindurata, atau, kenapa kau tidak memberikan keterangan apa adanya? Berbeda ayahanda. Jika ayahanda mengaku membunuh mereka, maka hal itu sangat mungkin. Sementara ayahanda mempertahankan kehormatan keluarga ayahanda. Tetapi jika aku menyebut nama lain, dan aku tidak dapat membuktikannya, maka persoalannya akan berkembang, sehingga mungkin sekali akan sampai kepada dugaan-dugaan yang berhubungan dengan pasukan Pangeran Mangkubumi, seperti yang dengan tiba-tiba telah tercetus di benak kumpeni yang terbunuh itu. Gila, geram Pangeran Sindurata, sudahlah ayahanda. Aku hanya ingin mohon diri. Cucu ayahanda juga akan mohon diri, karena ia akan pergi ke tempat yang belum pasti dapat memberikan perlindungan kepadanya. Aku akan menghadap Mayor Bilman. Aku akan menyerahkan diri kepadanya. Apapun yang akan dilakukannya. Anak setan, umpat Pangeran Sindurata, kenapa kau tidak pergi ke Pangeran Yudakusuma? Jika ayahanda mau menyelamatkan kami. Pangeran Yudakusuma harus mengambil keputusan lebih dahulu sebelum kumpeni mengambil tindakan, jawab Raden Ayu Galihwarit. Oh, anak setan, Pangeran Sindurata itu telah memukul-mukul keningnya, kepalaku pusing. Aku hampir menjadi gila. Pangeran itu berhenti sejenak. Namun kemudian ia membentak, apa kau akan membiarkan dirimu digantung? Aku tidak mempunyai pilihan lain, jawab Raden Ayu itu, dan selesailah segala persoalan yang menyangkut diri Raden Ayu Sontrang yang cantik dan membuat beberapa orang perwira kumpeni menjadi gila. Rakyat Surakarta pada saatnya akan berbondong-bondong pergi ke alun-alun. Melihat tubuhku tergantung di tiang gantungan. Satu-satu mereka akan lewat di bawah tubuhku sambil meludah ke tanah. Kau tidak mau diperlakukan demikian.
Karena itu kau minta akulah yang digantung itu, geram Pangeran Sindurata. Tidak ayahanda. Biar aku saja yang digantung. Aku lebih senang digantung. Aku lebih senang digantung oleh Mayor Bilman daripada orang lain, jawab Raden Ayu Galihwarit. Pangeran Sindurata menggeram. Namun kemudian ia terduduk lesu sambil berkata, pergilah ke Pangeran Yudakusuma. Katakan, akulah yang telah membunuh kedua orang asing itu. Ayahanda, desis Raden Ayu Galihwarit. Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. Katanya, iya. Aku akan mengatakan kepada siapapun juga, bahwa akulah yang telah membunuh mereka. Raden Ayu Galihwarit pun kemudian berlari dan berlutut di kaki ayahandanya. Tiba-tiba saja ia menangis. Dengan suara terputus-putus ia berkata, tidak. Ayahanda sudah terlalu tua untuk melibatkan diri dalam keadaan seperti ini. Sudahlah, suara Pangeran Sindurata justru menjadi sareh, pergilah ke Pangeran Yudakusuma. Katakan seperti yang ingin kau katakan. Cepat, sebelum sais kereta itu mengerti apa yang terjadi. Tetapi, kata-kata Raden Ayu patah ketika ayahandanya memotong, sudahlah. Jangan berpikir lagi. Semakin banyak kita pikirkan persoalannya akan menjadi semakin kalut. Jadi, aku mengerti. Biarlah Buntal dan Arum meninggalkan tempat ini. Dengan demikian maka mereka tidak akan menjadi bersih dari segala macam tuduhan dalam hubungan dengan pasukan Pangeran Mangkubumi, berkata Pangeran Sindurata. Terima kasih ayahanda, suara Raden Ayu menjadi parau. Aku akan memberitahukan kepada setiap orang di dalam rumah ini. Seperti yang kau maksudkan, agar setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik, berkata Pangeran Sindurata. Raden Ayu Galihwarit pun kemudian mengatur segala-galanya. Ia akan pergi ke Pangeran Yudakusuma. Sementara itu Buntal dan Arum harus meninggalkan istana itu. Dalam pada itu, Warih tidak dapat berbuat lain kecuali menangis. Tetapi ibundanya berkata kepadanya, jangan menangis lagi Warih. Kita sedang bekerja keras untuk kepentingan kita bersama. Warih mengangguk. Diusapnya air matanya sampai kering. Tetapi di luar kehendaknya matanya telah menjadi basah lagi. Buntal dan Arum pun segera mempersiapkan diri. Mereka akan meninggalkan istana itu setelah Raden Ayu Galihwarit pergi ke istana Pangeran Yudakusuma. Bukan maksud kami mengingkari tanggung jawab, Putri, berkata Buntal kepada Rara Warih, tetapi yang kami lakukan ini kami dasarkan bagi kepentingan segala pihak. Warih mengangguk. Dengan suara sendat ia menjawab, aku mengerti. Aku berterima kasih kepada kalian. Tanpa kalian, aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Demikianlah, setelah segala rencana dapat saling dimengerti, Raden Ayu itu pun telah membenahi pakaiannya. Kemudian ia pun keluar lewat pintu peringgitan, turun tangga pendapa mendapatkan Sais yang menunggu dengan tegang. Sais itu mendengar suara tembakan. Tetapi perkelahian di longkangan belakang itu terlalu jauh untuk didengarnya. Karena itulah maka ia tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Meskipun ia merasa sesuatu yang menggelisahkannya. Namun istana yang besar dan sepi itu merupakan teka-teki baginya. Apalagi ketika Raden Ayu Galihwarit turun seorang diri dari pendapa dan mendapatkannya. Tetapi Raden Ayu itu tertawa. Kepada Sais ia berkata, tuanmu masih belum ingin pergi. Mereka nampaknya sedang asyik berbincang dengan anak gadisku. Sais itu mengerutkan keningnya. Namun di dalam hati ia berkata, oh, putri ini sudah mengajari anaknya untuk dapat berbuat seperti dirinya sendiri. Namun Raden Ayu itu pun kemudian berkata, sekarang antarkan aku ke istana Pangeran Yudakusuma. Aku harus menyampaikan surat dari tuanmu. Sais itu menjadi heran. Namun Raden Ayu itu berkata sambil tersenyum, tuanmu memang terlalu. Ia sedang sibuk bagi kepentingannya sendiri. Akulah yang harus menyampaikan suratnya kepada Pangeran Yudakusuma. Sais itu tidak membantah. Tetapi di dalam hati ia berkata, aku lebih baik kelaparan dari membiarkan anak gadisku berbuat seperti itu. Anehnya, apakah Pangeran Sindurata sama sekali tidak berkeberatan istananya menjadi ajang permainan gila ini? Namun ketika Raden Ayu Galihwarit itu sudah berada dalam kereta, maka kereta itu pun berderap meninggalkan halaman istana itu. Sementara itu, demikian kereta itu hilang di balik regol. Buntal dan Arum pun segera minta diri, hati-hatilah,
Pangeran Sindurata justru berpesan kepada mereka sehingga kedua anak muda itu menjadi segan. Namun Buntal telah menjawabnya, hamba pangeran. Hamba berdua akan berhati-hati. Agaknya suasana akan segera menjadi panas, sejenak kemudian kedua anak muda itu pun telah meninggalkan halaman istana Pangeran Ranakusuma. Dengan cepat tetapi tidak segera menarik perhatian orang lain, keduanya langsung menuju ke jalur jalan yang seharusnya mereka lalui. Kita harus segera meninggalkan kota, berkata Buntal, dalam pengusutan yang kasar, mungkin 1-2 orang di istana itu akan mengaku dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jika hal itu benar-benar terjadi demikian, mungkin sekelompok prajurit akan mengejar kita dengan marah. Aku masih membayangkan apa yang terjadi di istana itu. Mungkin Kumpeni mengambil sikap kasar terhadap Raden Ayu Galihwarit dan Rarawarih, jawab Arum, hampir saja aku mohon kepada Raden Ayu agar Rarawarih diperkenankan pergi keluar kota bersama kami. Namun kepergiannya tentu akan menimbulkan kecurigaan pula kepada Kumpeni. Buntal mengangguk-angguk. Katanya, yang terjadi dengan tiba-tiba itu memang dapat menyulitkan Raden Ayu. Tetapi jika Raden Ayu berhasil dengan rencananya, dan Pangeran Sindurata teguh dalam sikap, aku kira memang akan dapat diatasinya. Arum mengangguk-angguk. Namun mereka berdua itu pun sadar, bahwa mereka harus memperhatikan diri mereka pula. Karena itulah, maka keduanya pun berjalan semakin lama semakin cepat. Semakin jauh dari kota, maka keduanya pun merasa, bahwa tidak lagi banyak orang yang memperhatikannya. Namun dalam pada itu, Buntai pun bertanya, kenapa kau dengan kain panjangmu? Sobek sampai sejengkal, desis Arum, untung hanya selembar, sehingga tertutup oleh lapisan di dalamnya. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Yang terjadi di istana itu memang mendebarkan. Bahkan penyelesaiannya pun tentu akan menegangkan pula. Dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit yang mempergunakan kereta Kumpeni yang terbunuh di rumahnya, telah memasuki istana Pangeran Yudakusuma. Ternyata kedatangannya telah mengejutkan pangeran yang kebetulan ada di istananya itu. Kedatangan Raden Ayu sangat mengejutkan aku, berkata Pangeran Yudakusuma. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Pangeran Yudakusuma adalah seorang pangeran yang berhati teguh. Raden Ayu pun tahu bahwa Pangeran Yudakusuma adalah satu di antara 2 orang yang bertempur melawan Pangeran Ranakusuma di saat terakhir, dan bahkan pangeran itu telah dilukai pula oleh Pangeran Ranakusuma. Aku mempunyai satu kepentingan yang tidak dapat ditunda lagi pangeran, desis Raden Ayu. Pangeran Yudakusuma memandang Raden Ayu Galihwarit dengan pandangan yang aneh. Sebenarnya lah pangeran itu tidak senang terhadap sikap Raden Ayu Galihwarit sebagai seorang perempuan yang berdarah luhur di Surakarta. Hal itu pun disadarinya pula oleh Raden Ayu Galihwarit. Namun ia sudah mengatur diri di sepanjang perjalanan dari istana Pangeran Sindurata sampai ke istana Pangeran Yudakusuma. Raden Ayu Galihwarit sudah merancang apa yang akan dikatakan. Ia akan menjawab dengan pengertian yang sudah dianyamnya sebaik-baiknya. Dalam pada itu, Pangeran Yudakusuma pun bertanya pula, apakah keperluan Raden Ayu itu? Dan kenapa Raden Ayu harus menyampaikan keperluan Raden Ayu itu kepadaku? Pangeran, suara Raden Ayu menurun, aku mohon keadilan. Keadilan? Kenapa kepadaku? Aku adalah seorang panglima perang. Bukan seorang yang harus menengahi persoalan dan memutuskan perkara, berkata Pangeran Yudakusuma. Justru karena pangeran adalah panglima perang, jawab Raden Ayu, karena persoalannya menyangkut hubungan dengan Kumpeni. Wajah Pangeran Yudakusuma berkerut. Dengan nada datar ia berkata, tidak semua persoalan dengan Kumpeni aku dapat ikut campur. Aku hanya dapat ikut berbicara tentang persoalan keprajuritan. Tidak tentang prajurit Kumpeni itu sendiri. Terasa betapa tajamnya kata-kata Pangeran Yudakusuma itu di telinganya. Namun Raden Ayu sudah siap menerimanya. Bahkan yang lebih tajam dari sindiran itu sekalipun. Dengan sareh Raden Ayu menjawab, Pangeran, aku tidak tahu. Apakah persoalan yang aku hadapi ini persoalan keprajuritan atau persoalan prajurit Kumpeni itu sendiri? Tetapi masalahnya akan dapat menyangkut hubungan antara Kumpeni dan Surakarta. Persoalan yang menyangkut Raden Ayu, bertanya Pangeran Yudakusuma dengan wajah berkerut. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Ia memang harus menahan hati. Jawabnya kemudian, Pangeran.
Dengan tidak direncanakan lebih dahulu, 2 orang kumpeni terbunuh di rumahku. Pangeran Yudakusuma terkejut sehingga ia bergeser maju. Apakah aku tidak salah dengar? 2 orang kumpeni terbunuh di istana Pangeran Sindurata? Ya Pangeran, jawab Raden Ayu sambil menundukkan kepalanya. Siapakah yang telah membunuhnya? Bertanya Pangeran Yudakusuma. Ayahanda, Pangeran Sindurata, jawab Raden Ayu Galihwarit. Pangeran Sindurata, Pangeran Yudakusuma menjadi tegang. Ya Pangeran, jawab Raden Ayu Galihwarit pula. Dalam persoalan apa? Apakah Pangeran Sindurata marah melihat tingkah mereka dalam hubungan mereka dengan Raden Ayu? Atau apa? Desak Pangeran Yudakusuma. Raden Ayu itu termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia pun menceritakan apa yang telah terjadi di istana Pangeran Sindurata menurut rencananya. Raden Ayu dapat mengatakan dengan jelas seakan-akan memang terjadi seperti yang dikatakannya itu. Pangeran Yudakusuma mendengarkan pengaduan Raden Ayu Galihwarit itu dengan sungguh-sungguh. Persoalan ternyata tidak seperti yang diduganya. Pangeran, berkata Raden Ayu Galihwarit, aku menyadari bahwa aku sendiri sama sekali sudah tidak berharga. Demikian pula di hadapan Ayahanda Pangeran Sindurata. Ayahanda tidak peduli lagi apapun yang terjadi atasku. Juga seandainya aku mati di pinggir jalan, Ayahanda tidak akan menyesalinya. Raden Ayu itu terdiam sejenak, lalu, tetapi yang terjadi itu adalah usaha pelanggaran kehormatan seorang gadis, cucu Ayahanda Pangeran Sindurata. Itulah sebabnya, maka Ayahanda menjadi marah. Dan tidak dengan peringatan apapun, Ayahanda telah menyerang kedua orang kumpeni itu. Wajah Pangeran Yudakusuma menjadi tegang. Namun hampir di luar sadarnya berkata, persoalannya memang akan dapat menyangkut banyak pihak. Tetapi Raden Ayu pun tidak akan dapat menyangkut banyak pihak. Tetapi Raden Ayu pun tidak akan dapat melemparkan tanggung jawab atas peristiwa ini, meskipun dari sudut yang berbeda. Jika gadis itu bukan anak perempuan Raden Ayu, aku kira kumpeni itu pun akan bersikap lain, karena kumpeni itu sudah terbiasa bergaul dengan Raden Ayu. Jantung Raden Ayu Galihwarit bagai ditusuk dengan sembilu. Betapa pedihnya. Tetapi dengan tabah ia menjawab, aku mengerti Pangeran. Salah satu sebab tentu karena kelakuanku sendiri. Tetapi ternyata bahwa anak perempuanku mempunyai pendirian yang lain. Ia membenci aku karena cara hidup yang aku tempuh selama ini. Dan kumpeni itu tidak mau tahu. Apa yang dilakukan? Bertanya Pangeran Yudakusuma, seorang di antara kedua orang kumpeni yang datang ke rumah itu. Telah berusaha melanggar kehormatan anak gadisku. Ketika anak gadisku berteriak, maka Ayahanda Sindurata mendengarnya, jawab Raden Ayu Galihwarit. Apa yang Raden Ayu lakukan? Bertanya Pangeran Yudakusuma. Aku mencoba melindungi anak perempuanku. Tetapi kumpeni yang seorang telah memegangi aku. Dan aku tidak berdaya untuk melepaskan diri, jawab Raden Ayu. Semula aku pun mencoba membatasi persoalan itu. Tetapi kumpeni yang seorang bagaikan menjadi gila. Dan terjadilah pembunuhan itu. Pangeran Yudakusuma termangu-mangu sejenak. Sementara itu Raden Ayu Galihwarit mulai menangis, kami mohon perlindungan Pangeran. Aku menyadari keadaan diriku, tetapi bukan seharusnya kumpeni menghinakan setiap orang perempuan di Surakarta. Ya, terdengar Pangeran Yudakusuma menggeram, tidak seharusnya kumpeni menganggap setiap perempuan di Surakarta ini seperti Raden Ayu. Raden Ayu Galihwarit mengangkat wajahnya. Namun wajah itu pun telah menunduk lagi. Setitik air matanya meleleh di pipinya. Ia benar-benar menangis meskipun semula Raden Ayu itu hanya berpura-pura. Pangeran Yudakusuma yang melihat Raden Ayu menangis itu pun kemudian bertanya, kereta siapa yang Raden Ayu pakai itu? Kereta Pangeran Sindurata? Tidak Pangeran, jawab Raden Ayu, aku mempergunakan kereta kedua orang kumpeni yang terbunuh itu. Sais kereta itu belum mengetahui persoalannya, karena peristiwa itu terjadi di longkangan belakang. Sebenarnya lah kumpeni itu telah memburu anak gadisku sampai ke ruang belakang, karena anak gadisku berusaha untuk melarikan diri. Pangeran Yudakusuma berpikir sejenak. Bagaimanapun juga ia juga merasa tersinggung atas sikap kumpeni itu. Karena itu, maka Pangeran Yudakusuma berniat untuk bertemu dengan Pangeran Sindurata. Pangeran tua itu adalah seorang pangeran yang mempunyai hubungan yang dekat pula dengan kumpeni. Jika ia membunuh kumpeni, maka tentu ada alasan yang khusus, yang mungkin benar seperti apa yang dikatakan oleh Raden Ayu Galihwarit.
Karena itu, maka Pangeran Yudakusunia itu pun menganggap persoalan itu bukan persoalan yang dapat dengan mudah diputuskan, bahwa karena seseorang telah membunuh Kumpeni, maka ia akan dihukum gantung. Apalagi persoalannya menyangkut seorang pangeran di Surakarta. Baiklah Raden Ayu, berkata Pangeran Yudakusuma, aku akan melihat keadaan di istana Pangeran Sindurata. Silahkan Pangeran, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, desis Raden Ayu Galihwarit. Mungkin Pangeran sudah mengetahui sifat-sifat ayahanda. Ia cepat menjadi marah. Demikian pula menghadapi kedua orang Kumpeni itu. Pangeran Yudakusuma menarik nafas dalam-dalam. Ia memang mengenal sifat-sifat Pangeran Sindurata. Justru karena sifat-sifatnya itu ia seolah-olah tidak pernah mendapat tugas-tugas penting meskipun ia di masa mudanya adalah seorang prajurit yang mumpuni. Namun pada usianya yang semakin tua, ia tidak dapat menjadi senapati yang baik, karena ia terlalu cepat dipengaruhi oleh luapan kemarahannya, sehingga ia bukannya seorang yang dapat menguasai diri. Silahkan Raden Ayu mendahului, berkata Pangeran Yudakusuma, aku akan segera datang. Tetapi aku takut Pangeran, jawab Raden Ayu itu. Apa yang Raden Ayu takutkan, bertanya Pangeran Yudakusuma. Kumpeni. Mereka akan mempergunakan wewenang mereka. Bukan lagi berlandaskan pada keadilan, jawab Raden Ayu. Aku akan datang, Pangeran Yudakusuma menegaskan. Raden Ayu Galihwarit termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, baiklah Pangeran. Jika Pangeran menghendaki aku mendahului, aku akan mendahului. Silahkan, jawab Pangeran Yudakusuma. Bersambung ke jilid 94. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.